Shalom, selamat pagi sahabat Kuntum yang terkasih. Kita jumpa lagi pada hari ini Kamis tanggal 24 Maret tahun 2022. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Yesus Kristus itu jenius. Hari ini bukan hari biasa dalam pekan Prapaskah yang ketiga dengan warna liturgi ungu. Adapun struktur bacaan kita pada hari ini diambil dari bacaan pertama dari kitab Yeremia 7 ayat 23 sampai dengan 28, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 95 ayat 1 sampai dengan 2 dan ayat 6 sampai dengan 9. Bait pengantar Injil diambil dari kitab Yoel 2 ayat 12 sampai dengan 13 dan Injil sendiri diambil dari Injil Lukas 11 ayat 14 sampai dengan 23. Sahabat Kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Kamis tanggal 11 Maret tahun 2021 dan hari Kamis tanggal 28 Maret tahun 2019. Bacaan Injil kita pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 12 ayat 22 sampai dengan 30 dan Injil Markus 3 ayat 22 sampai dengan 27. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 11 ayat 14 sampai dengan 23. Yesus dan Belzebul. Pada suatu kali, Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Belzebul penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Belzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Belzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini kita dapat melihat bagaimana iblis tidak pernah menyerah dalam menggoda dan mempengaruhi manusia. Bahkan di dalam Injil Lukas 4 ayat 11, kita bisa melihat bahwa iblis bahkan dengan sabar menantikan saat yang tepat untuk menjebak kita agar jatuh ke dalam dosa. Yesus Kristus yang dalam bacaan Injil pada hari ini digambarkan berbuat baik pun bisa disalah mengertikan oleh banyak orang pada saat itu akibat pengaruh iblis. Apalagi jika kita yang berbuat baik. Tetapi Yesus Kristus secara jenius memberikan perumpamaan dalam Lukas 11 ayat 21 sampai dengan 22. Yesus Kristus berkisah tentang orang kuat yang bersenjata lengkap dan sedang menjaga rumahnya, di mana orang kuat itu adalah Belzebul atau Baal atau Baal sang raja iblis. Sementara seorang yang lebih kuat daripadanya dan menyerang serta menyalakannya adalah Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus sang putra Allah Bapa merebut kembali barang rampasan si Belzebul yang berupa hati, jiwa, dan hidup kita semua. Perumpamaan Yesus Kristus itu menjadi jenius dan digambarkan secara jelas dalam kitab Yesaya 49 ayat 24 sampai dengan 25. Selain itu Yesus Kristus dengan tegas mengatakan bahwa jika kita tidak bersama dengan Dia, maka berarti kita melawan Dia. Yesus Kristus mengajak para muridnya dan kita semua tentunya untuk mengikuti jalannya. Jalan itu adalah satu, jalan penderitaan, tetapi sekaligus jalan menuju penyembuhan. Yang kedua, jalan penghampaan, tetapi juga merupakan jalan menuju kebangkitan. Yang ketiga, jalan air mata, tetapi air mata yang akan mendatangkan kebahagiaan. Dan yang keempat adalah jalan tersembunyi, tapi juga jalan menuju cahaya yang akan menerangi semua orang. Jalan tersebut awalnya begitu menakutkan, sebagaimana digambarkan di dalam Injil Lukas 14 ayat 11, Injil Markus 8 ayat 34 sampai dengan 35, dan Injil Matius 18 ayat 4.
karena semuanya bertentangan dengan segala kecenderungan duniawi diri kita. Tetapi itulah jalan yang akan membawa kita untuk mengenal cinta kasih Allah Tritunggal Maha Kudus yang penuh. Mengikuti Allah Tritunggal Maha Kudus berarti mengambil bagian dalam pewahyuan dirinya yang tengah berlangsung. Iman kita menuntut kepastian, apakah kita mau bersama Allah Tritunggal Maha Kudus atau mau ikut bersama iblis, apapun situasi dan kondisinya. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita semua masing-masing sudah melibatkan Allah Tritunggal Maha Kudus dalam setiap kegiatan kita selama ini, hari ini maupun di hari-hari yang akan datang? Oleh karena itu, maka marilah kita mohon rahmat Allah Tritunggal Maha Kudus agar kuat untuk tetap setia dengan pilihan kita, yaitu hidup bersamanya. Shalom, selamat pagi dan terima kasih.